wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feni Junianti dari program studi pendidikan fisika, kelas pendidikan fisika A dengan NIM 250103500001. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas video dari mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Sobat Bumi, kalian pernah memperhatikan tidak? Langit yang kini lebih sering kelabu atau udara yang makin panas meski masih pagi hari. Itu merupakan tanda bahwa bumi kita sedang terluka. Luka yang kita ciptakan sendiri dari kebiasaan, gaya hidup, maupun kurangnya tentang pendidikan lingkungan hidup. Di liputan spesial kali ini yang berjudul Belajar dari Bumi yang Terluka, kita akan mengetahui bagaimana pendidikan lingkungan hidup memiliki hubungan erat dengan perubahan iklim, dampaknya, serta solusi pengelolaan sumber daya alam yang menjadi penopang hidup manusia. Pendidikan lingkungan hidup bukan hanya pelajaran di sekolah, tetapi cara berpikir dan bertindak yang mengajarkan kita bagaimana memperlakukan alam dengan bijak. Melalui pendidikan ini, kita belajar bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik sekali pakai, atau boros energi semuanya memberi jejak pada bumi. Hubungan antara pendidikan lingkungan dan perubahan iklim sangatlah kuat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang lingkungan, mereka akan tahu bagaimana mengurangi penyebab perubahan iklim, seperti menghemat energi, menanam pohon, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, tanpa pendidikan lingkungan, kita hidup dalam ketidaktahuan yang membuat bumi semakin terpuruk. Perubahan iklim fenomena alam global yang menjadi perhatian berbagai pihak di dunia. Hal ini karena dampaknya yang dapat mengancam kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi. Perubahan iklim terjadi karena adanya perubahan yang signifikan terhadap iklim, sehingga dinamika dan kondisi rata-rata menjadi berubah serta tidak sesuai dengan kapasitas awal. 3 aktivitas sehari-hari manusia di Indonesia yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. 1. Penggunaan energi listrik yang berlebihan. 2. Banyaknya penggunaan transportasi pribadi. 3. Produksi makanan. Perubahan iklim sudah menjadi isu lingkungan utama di seluruh dunia, sebab mereka telah merasakan dampak negatif dari adanya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim bukan main-main. Beberapa kasus dampak perubahan iklim diantaranya yaitu 1. Kenaikan muka air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub dan turunnya permukaan tanah akibat perubahan iklim. Permasalahan ini sangat sering dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir. Kasus banjirop atau kenaikan muka air laut ini tiap tahunnya banyak terjadi di pesisir utara Jawa, seperti Kota Pekalongan, Kota Semarang, Demak, Tegal, Peti, dan Rembang. Adapun pulau lain yang sering mengalami banjirop baru-baru ini yaitu Provinsi Maluku Utara. Bencana ini dapat menyebabkan kerugian sosial ekonomi yang membuat masyarakat kehilangan rumah, barang berharga, dan keluarga. 2. Rusaknya ekosistem lingkungan. Banyak bencana alam yang terjadi karena pengaruh suhu dari pemanasan global seperti kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir. Kebakaran hutan di Indonesia pernah terjadi di Riau dan Pulau Kalimantan. Hal itu menyebabkan hilangnya habitat makhluk hidup dan terganggunya ekosistem hutan. 3. Penurunan ekonomi masyarakat. Perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan dan membuat lahan pertanian menjadi tidak subur dan tidak bisa dipanen. Selain itu, perubahan iklim juga dapat memengaruhi jumlah tangkap nelayan di laut, sebab suhu yang panas dapat membuat terumbu karang habitat ikan menjadi mati. Jika terumbu karang mati, maka populasi ikan berkurang dan tangkapan nelayan turut berkurang. Kini mari kita lihat sisi lainnya, sumber daya alam dan pengelolaannya. Bumi menyediakan segalanya, air yang bisa kita minum, udara yang bisa kita hirup, tanah yang kita pijak, serta hutan yang menjadi tempat makhluk hidup, hingga energi. Tapi sumber daya ini tak terbatas. Jika kita terus mengambil tanpa memberi, bumi akan kehabisan nafas.
Sahabat Bumi, hari ini kita belajar bahwa pendidikan lingkungan hidup bukan hanya tentang teori, tapi merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah yang kita pijak. Perubahan iklim bukan hanya tentang isu global, ia nyata, ada di depan mata kita. Mari kita belajar dari bumi yang terluka agar generasi setelah kita belajar dari bumi yang tersenyum kembali. Saya Feni Junianti melapor untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di liputan berikutnya.